Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita untuk melanjutkan kembali pembacaan dan pelajari kitab Nailur Raja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Terima kasih sahabat-sahabat Al-Fatonah TV, juga sahabat Ustazah Laila An-Nadi yang telah mengikuti dan bergabung. Semoga kita mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat juga kefahaman, sebagaimana Allah memberikan kefahaman kepada para nabi dan utusannya serta kepada orang-orang yang soleh. Dan semoga di pagi hari ini kita berdoa kepada Allah, semoga segala hajat kita baik urusan agama, dunia dan akhirat dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan hati kita, dicerdaskan otak kita, dicukupi rezeki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijaga oleh Allah, dijaga zahiran wa batinan, diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 10 syarat untuk kita bisa bersuci dalam wudhu, kita sampai sudah yang dipelajari 3. Yang pertama syaratnya adalah Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga bersih atau suci dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Dan syarat selanjutnya ini wa amma, dan dari sesuatu, yamna'u, yang akan mencegah, yang akan menghalangi bisa busulal ma'i ilal basyarah, sampainya air ke kulit. Jadi harus dihilangkan dulu. Kalau kita memang habis pegang getah, seperti apa kalau yang bergetah, seperti habis nyangin sayuran ada nangkanya, nangka mentah masih bergetah, nangka matang aja juga bergetah tuh. Nah, getahnya itu katakan ada di kulit jari-jari tangan kita, itu harus dihilangkan dulu. Karena apa? Karena kalau air tersebut tidak sampai ke kulit, maka wudhunya tidak sah. Al-basyaratu, lafaz al-basyaratu zahirun, zahira jildal insani, bagian luar kulit manusia. Zahira jildal insani, bagian luar kulit manusia. Al-makna pemahamannya annar rabi'ah, bahwasanya yang keempat minas syuruti, dari syarat-syarat. Minas syuruti, dari syarat-syarat allati tushtaratu, yang disyaratkan bisihhatil wudu'i, untuk sahnya kita berwudu, supaya wudu kita jadi sah gitu ya. Bisihhatil wudu'i, untuk sahnya berwudu, khuluwul udwi amma yamna'u wusulal ma'i ilaih. Khuluwul udwi, kosongnya anggota wudu. Umpamanya getah itu adanya di perut. Perut itu bagian kulit yang tidak wajib ketika kita berwudu. Enggak masalah. Ini yang disebut khuluwul udwi, kosongnya anggota itu hanya khusus di bagian yang dibasuh ketika kita wudu saja. Amma yamna'a wusulal ma'i, dari hal-hal yang mencegah sampainya air ilaihi, kepadanya. Kepada apa? Kepada kulit, kepada anggota tubuh yang dibasuh ketika kita berwudu. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah tap-tap layarnya. Terima kasih juga yang sudah memberikan hadiahnya. Semoga diberikan rezekinya yang lebih-lebih barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita lebih tambah wawasan, tambah pemahaman. Kalau selama ini kita laksanakan wudu gitu ya. Udah wudu aja, pokoknya mau sholat wudu, baca Al-Quran kita wudu. Tapi kita tidak mengetahui mana apa saja syarat-syarat sah wudunya tersebut gitu ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian kepada kita, menambahkan ilmu yang kita minta selalu kepada Allah. Rabbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu yang manfaat, warzuqni fahma, berikanlah kami rezeki memahaminya supaya kita bisa mengamalkannya. Karena al ilmu bila amalin kasyajari bila samar, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah.
Seperti apa sih yang bisa menghalangi air wudhu itu sampai kepada anggota wudhu? Kalwasahi, seperti kotoran alladzi tahtal azfari, yang di bawah kuku-kuku. Nah, ini hati-hati nih teman-teman ya, yang kukunya panjang, ada kotoran di balik kuku tersebut. Sedangkan ini bagian jari kita ini kan ada kulitnya. Kulit ini harus terbasuh dengan air wudhu. Nah, kemudian di kuku kita ini ada kotoran yang menjadikan kotoran-kotoran tersebut menghalangi sampainya air wudhu ke kulit bagian dalam kuku ini. Maka yang kukunya panjang itu harus ditarik sedikit untuk supaya air tersebut sampai. Jadi kita kenapa potong kuku? Ya, potong kuku itu sangat bagus. Sunnah kita membersihkan kukunya lebih mudah. Kalau kita belum bisa memahami bagaimana itu kotoran saja bisa menghalangi sampainya air ketika wudhu yang menyebabkan wudhu kita tidak sah. Kotorannya nggak najis, kotoran kukunya tuh nggak najis, bisa jadi kan dari asbabiyah, debu, dari asbabiyah, tapi ketika kotoran tersebut menghalangi air sampai ke kulit, maka hal tersebut berefek wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya jadi nggak sah. Makanya suka dibawelin ya, suruh potong kuku, bersihin kuku. In lam yakun minal araqi, jika bukan adanya dari keringat. Kalau keringat makan bentuknya cairan, jadinya nggak akan menghalangi air itu sampai ke kulit. Wa kadduh mil jamid, dan seperti minyak yang menempel lal ma'i'a, tidak mencegah. Jadi umpamanya ada minyak, kita pakai lagi, habis pakai minyak wangi itu di kulit kita, nah itu minyak mah nggak masalah, asal wudhunya ditekan. Wa in lam yasbita alaihil ma'a, dan jika tidak tetap padanya air. Wa kal ghubara, dan seperti debu. Alladzi alal badani, yang ada pada badan kita ada debu, dan kita juga terciptanya dari saripati tanah. Illam yu'asyira zawaluhu, jika tidak mudah menghilangkan. Fa in asyira, jika sulit. Bi anna syara, dengan menjadi kal juz'i minhu, bagian dari kulit. Jadi ada debu sampai saking nempelnya gitu, udah kayak bagian dari kulit itu sendiri. Lam yadur, maka tidak mengapa, tidak membahayakan. Ya udah, kalau emang debu tersebut saking tebelnya, diilangin juga susah banget. Mau dikerok nggak mungkin, orang kulit kok sampai tuh kok debu itu tuh sampai kayak kulit itu sendiri, berarti itu bukan bagian kulit. Maka itu nggak masalah, nggak apa-apa, sah-sah aja berarti wudhunya. Nah, itu yang keempat, syarat sahnya kita wudhu adalah jangan ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Yang kelima, wa alla yakuna, dan jangan ada alal udwi, pada anggota wudhu kita tuh, alal udwi, pada anggota wudhu kita, ma yughayyiral ma'a, yang dapat merubah air. Al makna, pemahamannya adalah annal khamisa, bahwasanya yang kelima, minas syuruti, dari syarat-syarat allati tushtarat, yang disyaratkan li sihhatil wudu'i, untuk sahnya wudu. Khuluwul udwi, kosongnya anggota, amma, dari hal-hal, dari sesuatu gitu ya, dari sesuatu yughayyiral ma'a, yang akan merubah air, taghayyuran, dengan perubahan, yasluba ismahu, yang akan mengganti namanya. Jadi jangan sampai di badan kita nih
ada sesuatu yang bisa merubah gitu ya, merubah nama dari air tersebut. Jadi kita wudhu kan pakai air. Pas ketika kita ambil wudhu pakai air nih, airnya ini jadi merah. Karena apa? Mungkin kita lagi pakai pacar atau pakai apa gitu. Airnya jadi merah. Sehingga lah ini air udah kayak air ini apa namanya? Air mawar umpamanya yang merah, atau oh ini air kita umpamanya ada ketempelan di sini tip ek, kita bersihin tip eknya udah nggak ada di kulitnya, tapi air yang wudhunya tersebut kok kayak bau cat ya, air wudhunya di tangan kok jadi kayak bau cat. Nah itu harus dihilangkan dulu. Sesuatu yang bisa merubah air dan air tersebut sehingga diganti. Ya ampun ini kayak tinta berceceran. Nah itu kan cuma air wudhu. Tapi kalau mungkin tadinya di kulitnya itu banyak tuh tintanya, sampai netes-netesnya tuh hitam-hitam. Wah ini mah ditadangin bisa jadi tinta nih. Nah itu hal-hal yang seperti itu, sesuatu yang seperti itu sebelum kita wudhu dibersihkan dulu, dihilangin dulu. Makanya ada sunnah cuci kedua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah fa'udzubika minas syu'mi wal halaka, dicuci dulu bagian-bagian. Kal hubri, seperti tinta. Tinta kan warna hitam, warna biru, merubah deh tuh. Wazzafaroni, dan minyak zafaron. Nah langsung jadi kayak di tangan kita ada zafaron, ada tinta zafaron. Nah terus pas begitu wudhu, ini kok kayak bukan air wudhu, ini mau zafaron semua. Nah itu harus dihilangkan dulu. Fa'in kana qalilan, jika adanya sedikit, tinta kayak cuman goresan pulpen aja gitu, la yaslubal isma, tidak mengganti nama, tidak akan berubah tuh namanya, ya udah nggak bikin tuh air di kulit berceceran atau mengganti itu mah kayaknya kejatuhan tinta dan atau merubah nama airnya, lam yadurro, maka tidak madorot atau tidak mengapa. Wal ilmu, nah syarat yang keenam, ulangin lagi. Syarat yang pertama buat sahnya wudhu, Islam. 2, tamyiz. 3, bersih dari haid dan nifas. 4, tidak ada sesuatu yang mencegah air ke kulit. Kemudian yang kelima, jangan sampai ada yang merubah air. Jangan sampai ada di anggota kita hal-hal yang sesuatu yang dapat merubah air. Sekarang yang ke-6, wal ilmu bi fardiyatihi. Nah, di sini nih syaratnya wudhu kita harus wal ilmu, dan mengetahui bi fardiyatihi, dengan fardunya wudhu. Ada berapa nih fardu wudhu? Furudul wudhu'i sittatun. 6. 1, niat. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardu lillahi. Sahjaku atau saya niat berwudu mengangkat hadas kecil wajib karena Allah. 2, membasuh wajah. Dari mana? Dari mulai tumbuh rambut sampai bawah dagu, panjangnya, lebarnya dari telinga satu ke telinga satunya lagi. Itu harus rata dengan air. Ya, semuanya tuh bagian alis yang tebal, kalau harus tebal harus digosok-gosok. Yang punya kumis jenggot yang tebal harus digosok-gosok supaya air tersebut sampai ke kulit gitu ya. Kemudian yang ketiga, basuh tangan hingga sikut, lebihin sedikit tuh ya. Kemudian yang keempat, mengusap kulit kepala. Kelima, membasuh kaki sampai mana? Sampai mata kakinya. Yang keenam, tertib. Apa artinya tertib? Teratur, jangan mendahulukan yang belakangan, jangan ditaruh di bagian belakang, yang dahulu tuh harus tertib sesuai dengan urutannya gitu ya. Maka kita harus tahu tuh yang 6 dari kita ngerjain wudhu, dari cuci tangan, kemudian dari kumur-kumur, istinsyak, madmadah, istinsyak, terus kok ada mengusap 2 telinga, dan nah itu harus bisa dibedain yang mana yang wajib dan yang mana yang sunnahnya. Jadi syarat yang ke-6 ini harus mengetahui dengan fardunya wudhu, dengan kewajibannya wudhu. Al makna pemahamannya an-nasadisa, bahwasanya yang ke-6,
minas syuruti dari syarat-syarat allati tustaratu li sihhatil wudu'i yang disyaratkan untuk sahnya wudu ayya'lamal mutawaddi'a, orang yang berwudu mengetahui, ayya'lama mengetahui, mutawaddi'a orang yang berwudu. Orang yang wudu itu harus tahu kaunul wudu'i fardhan, adanya pada wudu itu wajib. Jadi wudu itu hukumnya wajib. Walau taraddada, jika dan maka jika terbersit fi fardiyatihi pada kewajibannya, au i'tiqadihi atau pada keyakinannya. Jadi dia terbersit gitu bahwasanya keyakinannya dia nih wudu itu untuk sholat umpamanya sunnah, lam yasihha, maka wudunya tidak sah. Lam yasihha, maka wudunya tidak sah. Ini yang membasuh muka kayaknya sunnah deh. Wajibnya yang kumur-kumur supaya bersih mulutnya. Nah, itu nggak sah wudu. Kalaupun cuma terbersit aja, kayak basuh tangan hukumnya sunnah. Nah, itu tidak sah wudu. Wa alla yang takidah. Lanjut yang 7. Wa alla yang takidah, jangan meyakini atau mengiktiqadkan fardhon, kewajiban, min furudihi, dari wajibnya wudu, sunnatan, itu sunnah. Itu jadi termasuk syarat. Jangan mengiktiqadkan, jangan meyakini bahwa yang wajib itu sunnah. Al makna penjelasannya an-nasabi'a minas syurut, bahwasanya yang ketujuh dari syarat-syarat allati tustaratu, yang disyaratkan di sihhatil wudu'i, untuk sahnya wudu, alla ya'taqidal mutawaddi, jangan meyakini, jangan mengiktiqadkan orang yang wudu itu sunniyatan fardun min furudihi, bahwasanya sunnah dari wajib-wajibnya wudu. Jadi dari wajib-wajibnya wudu itu jangan sampai dibilang sunnah. Itu tadi dari niat, basuh muka, basuh tangan sampai sikut, mengusap sebagian kulit kepala, basuh kaki sampai mata kaki, sampai tertib. Tertib nggak wajib kali, gitu ya. Itu nggak boleh. Fala buddha, maka harus man kepada orang yang berwudu, tamyiza furudihi, membedakan yang wajibnya, min sunanihi, dari yang sunnahnya. Awi i'tiqada, atau meyakini, anna jami'a matlubatahu, bahwa semua keinginannya, kepengenannya dia tuh, semua yang dilakukan aktivitas wudu, tadi mencuci 2 tangan, umur istinsyak, itu furudun, wajib. Au ba'duha furudun, atau separuhnya, sebagiannya wajib. Wa ba'duha sunanun, dan sebagiannya sunnah. Contoh begini, enggak semuanya bisa diingat dari 10 syarat sah wudu ini, tapi harus ditikotkan oleh dia. Pokoknya dalam wudu ini enggak semuanya itu wajib, enggak semuanya juga sunnah. Jadi ada sebagian wajib, ada sebagian sunnah. Walaupun enggak begitu paham banget yang mana nih yang mesti disebut kategori wajib, yang mana yang disebut kategori sunnah. Akan tetapi ketika dia mengiktikotkan di dalam hati bahwasanya ketika kita berwudu tidak semuanya wajib, tidak semuanya sunnah. Bisartin, dengan syarat alla yuqassada, jangan bertujuan, bifardin muayyanin, dengan kewajiban yang ditentukan, as-sunnata, itu sunnah. Bifardin muayyanin, dengan kewajiban yang ditentukan, as-sunnata, itu sunnah. Jadi yang ditentukan tuh wajib niat, terus dia yakin di hati, nah ini nih yang niatnya sunnah nih, nah itu nggak boleh. Maka tetap syarat yang ke-6 itu harus tahu. Bagaimana biar supaya tahu? Kita harus belajar, atau kita harus bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada orang yang paham, kepada orang yang ngerti, kepada orang yang bisa. Jadi wudu bukan sekedar kamu tahu wudu, oh cara orang wudu begitu, tapi harus tahu, harus mengetahui yang mana
yang menjadi fardunya wudhu. Sampai mana batasan-batasan wudhu tersebut? Benar kata Nabi, bahwasanya kalau kita ibadah tanpa disertai ilmu tuh yang nggak diterima, yang nggak diterima ya begitu. Wudhu muka cuman bagian hidung aja, tangan cuman sampai pergelangan tangan saja umpamanya, karena dia tidak disertai dengan ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amal ibadahnya tersebut dikategorikan sia-sia. Nauzubillah, ya Allah. Semoga kita diistiqomahkan selalu dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu. Allah enggak ambil nikmat kita menuntut ilmu, Allah juga enggak ambil nikmat kita untuk mengamalkan ilmu untuk diri kita sendiri khususnya, untuk keluarga kita, untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dicabut kenikmatan menuntut ilmu, ibadah tanpa ilmu, ternyata pada sholat, banyak yang puasa, banyak yang berangkat haji, banyak yang berangkat umroh, mereka akhirnya tanpa ilmu. Melaksanakan tawaf, ditanya ini tawaf apa yang haji, baru berangkat dari Mina, habis melontar Jumratul Aqobah, balik ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Nggak tahu nih tawaf apa, tawaf sunnah kali gitu ya. Nah itu kan karena nggak tahu, aku sih cuma ikut-ikut aja, muter-muter sama kayak Pak Ustadznya. Nah disitulah yang akan dimintakan pertanggungjawaban kita. Di sana kalau cuma ikut-ikutan malah lebih mudah. Tapi kalau ilmu itu harus ikhlas dan yakin, mengerjakannya juga harus yakin, sehingga khusyuk gitu ya. Kalaupun khusyuk itu sulit, kita tahu ini tuh kita sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon doanya, insya Allah ada keberangkatan umroh bersama kami, Majelis Salim Al-Fatona bersama Ustaz Janur Laila Nadi pada tanggal 24 Agustus bulan hijriyahnya, yaitu tanggal 11 Rabiul Awal. Berangkatnya Agustus, tanggal 24 Agustus, dan insya Allah sebelum kita berangkat ada kajian atau manasikul umroh 4-5 kali untuk memahami bagaimana niat, bagaimana apa yang disunahkan, apa yang diwajibkan, apa juga yang dilarang ketika kita sedang melaksanakan ibadah. Ya intinya kita menuntut ilmu agar ibadah kita sah, agar ibadah kita bukan cuman sampai kita pelaksanaan seketika ada di dua tanah haramain, tapi ibadah kita tersebut akan kita amalkan sampai akhir hayat kita, yaitu ilmu-ilmu yang diterapkan pada ibadah haji dan umroh. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti perjalanan atau bertanya tentang umroh atau tentang apa saja yang harus kita persiapkan ilmu-ilmunya ketika umroh, atau apa saja yang mesti kita siapkan terlebih dahulu administrasinya, atau kita persiapkan data-datanya apa saja, silakan untuk menghubungi nanti tim kami yang akan menjelaskan lebih detail lagi, dan insya Allah akan kami persiapkan waktu khusus untuk tanya jawab tentu saja di luar kajian Nailur Roja tentang ibadah haji dan umrah, insya Allah. Untuk itu, bagi yang mungkin belum follow, silahkan untuk memfollow Fatona TV dan Ustaz Janur Laila Nadi untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya dan kajian-kajian berikutnya, supaya kita lebih bermanfaat dari waktunya, dari umur kita, dari juga setiap kegiatan kita ada dalam bagian ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, insya Allah. La farqa fi jami'is suwari. Tidak ada bedanya pada semua rupa bainal alim wal jahil, antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Inda Ibnu Hajar, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi orang yang ngerti ilmu ya dalam keadaan wudhu ya begitu. Harus tahu syarat-syaratnya, harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya tetap aja kalau bagi kita yang nggak mengetahui kan berarti harus belajar untuk bisa mengetahui. Nggak mungkin kita bisa tahu kalau nggak belajar. Mau wudunya orang bodoh, mau wudunya orang pintar, ya begitu, gitu ya. Tapi wa khalafahu Ramli dan berbeda pendapat Imam Ramli fil akhirati
Nah, beda nanti mah di akhirat. Faqala, maka Imam Romli berkata, innaha la takfi illa minal jahil. Sungguh tidak akan cukup kecuali pada orang yang bodoh. Kalau nggak ngerti, nanti wudhu dia cuma ngelihatnya sebagian doang. Cuman kaki disiram-siram aja. Padahal ada kulit di antara sela-sela jarinya. Ada kulit di bagian bawah kaki yang juga semuanya harus terbasuh ketika kita berwudu. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah taufik sempurna semuanya buat diri kita, buat keluarga kita, buat seluruh umat Nabi Muhammad SAW untuk bisa selalu semangat belajarnya juga semangat mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala alladhi asrafna wa tub 'alaina taubatan li kulli huba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin usuhba wal muslimina ajma. Amin ya rabbi isma' fadla wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli su'li bil mustafa rasuli nahdha bi kulli su'li bil mustafa rasuli nahdha bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa dadatas sisuhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nashhadu fi husnil ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sebesar-besarnya yang sudah mengikuti kajian live Nailur Rajab pada pagi hari ini. Sehat wal afiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.